Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isis Kawati. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari modul 3 Bahasa Indonesia yang berjudul Tata Ejaan Bahasa Indonesia. Latar belakang dari pembahasan ini adalah karena masih banyaknya kesalahan dalam penulisan, baik dalam tugas akademik maupun komunikasi sehari-hari, padahal ejaan merupakan aspek penting untuk menyampaikan gagasan secara efektif. Mahasiswa sebagai insan intelektual harus mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dimulai dari penguasaan ejaannya. Presentasi ini akan membahas tentang pentingnya ejaan, sejarah perkembangan ejaan, serta aturan-aturan penting dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Untuk tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita sebagai mahasiswa memahami konsep dasar ejaan, mengenali sejarah dan perkembangannya, serta dapat menerapkan aturan-aturan ejaan secara benar dalam konteks akademik maupun keseharian. Ejaan adalah sistem atau aturan penulisan kata-kata dalam bahasa. Meskipun sering dianggap sepele, ejaan sangat penting agar komunikasi tertulis kita mudah dipahami. Dengan ejaan yang benar, kualitas tulisan meningkat dan kepercayaan diri dalam menulis pun bertambah. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah sistem ejaan resmi yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Tujuan utamanya adalah menyedarkan dan menyesuaikan ejaan dengan kaidah fonologi bahasa Indonesia agar konsisten dan mudah dipahami dalam komunikasi tulis. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami beberapa tahapan, mulai dari ejaan Van Hoeven yang dipengaruhi Belanda, lalu ejaan Suwandi pasca kemerdekaan, hingga EYD pada 1972 yang disepakati bersama dengan Malaysia. Saat ini, pedoman yang berlaku adalah PEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam ejaan Indonesia, kita mengenal huruf vokal dan konsonan. Selain itu, ada diftong seperti ai, au, dan oi, serta gabungan huruf konsonan seperti KH, NG, NY, dan SY yang tidak bisa dipisah dalam penulisan. Huruf kapital digunakan di awal kalimat, nama orang, gelar, nama Tuhan, instansi, judul buku, dan berbagai elemen formal lainnya. Aturan ini bertujuan menjaga ketepatan makna dalam penulisan. Huruf miring digunakan untuk menandai nama buku atau majalah, menegaskan suatu kata, dan menuliskan istilah asing atau ilmiah. Dalam tulisan tangan, biasanya huruf ini digarisbawahi. Penulisan kata dalam bahasa Indonesia memperhatikan bentuk dasar, turunan, dan gabungan. Kata ulang selalu ditulis dengan tanda hubung seperti anak-anak, lauk, pauk, dan sebagainya. Kata depan seperti di, ke, dan dari harus ditulis terpisah dari kata berikutnya, kecuali untuk bentuk seperti daripada, kata ganti seperti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Singkatan dan akronim punya aturan sendiri. Nama orang dan gelar disingkat pakai titik. Akronim resmi pakai huruf kapital, sedangkan akronim umum seperti pemilu ditulis kecil semua. Dalam penulisan angka, jika digunakan di awal kalimat, kita harus menulisnya dengan huruf. Seperti 15 orang tewas. Kombinasi angka dan huruf hanya digunakan dalam dokumen resmi seperti kwitansi. Banyak kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing. Kata-kata tersebut disesuaikan ejaannya agar mudah dipahami dan diucapkan dalam konteks Indonesia. Seperti komunikasi dari communication. Dari materi yang telah kita bahas, kita bisa menyimpulkan bahwa ejaan bukan sekedar soal teknis penulisan, tetapi juga mencerminkan sikap kita terhadap bahasa. Pemahaman dan penerapan kaidah ejaan membantu kita berkomunikasi lebih jelas, terstruktur, dan menunjukkan sikap akademik yang baik. Sebagai mahasiswa, sangat penting apalagi dalam menulis karya ilmiah dan komunikasi formal. Semoga kita semakin paham pentingnya tata ejaan dalam berbahasa Indonesia. Dengan menggunakan ejaan yang benar, kita bisa menjadi komunikator yang lebih baik dalam dunia akademik maupun profesional. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.